Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 450. Melanjutkan cerita sebelumnya. Boer, tunggu sebentar. Dengan suara usia tua, seorang wanita tua yang tampak seperti berusia 90-an keluar dari kuil suci dari udara tipis. Kamu dapat mengatur segalanya setiap hari untuk menyelamatkan Siner, pergi saja. Bu, kapan kamu meninggalkan retret? Zhong Liliu bergegas. Baru saja meninggalkan retret. Wanita tua itu gemetar karena marah. Liu Bo, ibu cuman punya seorang cucu perempuan. Bagaimana kamu bisa membiarkannya pergi ke Huang Fu Sengsong? Ibu, jangan marah. Zhong Liliu Bo buru-buru menghibur, Siner memiliki pembantu rumah tangga yang kuat untuk melindungi dia dari bahaya. Lagi pula, bahkan jika Huang Fu Sengsong tahu Siner adalah mata-mata, aku tidak percaya mereka berani membunuh Siner. Jadi jangan marah. Setelah mendengarkan, wanita tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak apa-apa jika Siner tidak mengalami kecelakaan. Jika sesuatu terjadi, ibu tidak akan memaafkanmu. Setelah itu, wanita tua itu berkata dengan marah, jika cucu perempuan saya dianiaya di Huang Fu Sengsong, saya ingin seluruh Huang Fu Sengsong dikuburkan. Zhong Liliu Bo berkata, ibu, perjalanan kali ini jauh, Anda akan memberitahu para tetua untuk tidak retret nanti, biarkan dia menemani Anda. Oke, wanita tua itu menjawab dan menghilang begitu saja. 3 bulan kemudian, malam tiba. Singa naga emas membawa menara suci terbaik yang indah di punggungnya dan melintasi lusinan awan dengan kecepatan tinggi. Di menara suci lantai 10, Tan Yun telah memanipulasi 80 helai cairan surgawi Hongmeng untuk memadamkan dan membentuk kembali jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan limpa. Ledakan. Tan Yun membuka gerbang menara, sosoknya melintas dan muncul di belakang singa naga emas. Segera, kesadaran spiritual dilepaskan ke ekstrim, dan meliputi area seluas 16 juta mil. Ini berarti bahwa dengan promosi sebelumnya Tan Yun ke tingkat ke-8 dari alam ilahi, ditambah dengan tubuhnya menjadi lebih kuat dan kekuatan, jiwanya telah sebanding tingkat 3 domain ilahi. Ini adalah hal yang mengasyikkan, tetapi Tan Yun, yang siang dan malam merindukan Yukin, tidak bisa bahagia. Tuan, jangan khawatir, bawahan akan tiba di dinasti suci Namong sebelum pernikahan. Suara sederhana dan jujur dari singa naga emas terdengar, dengan kecepatan bawahan, diperkirakan mereka dapat tiba kurang dari sehari sebelumnya. Oke, Tan Yun mengangguk berat. Ketika dia menahan kecemasannya dan bersiap untuk kembali ke menara suci Linglong, tiba-tiba, raungan terdengar, siapa yang menerobos kota kekaisaran dari dinasti suci Tuoba kita? Berhenti untuk jenderal kita. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi dan mengeluarkan napas tingkat domain ilahi keluar dari udara tipis dari lautan awan, dan 3 jenderal dari di tingkat alam ilahi muncul di belakangnya. Kemudian, ratusan tetua dari alam nadi ilahi keluar dari udara tipis dan berbaris di belakang 3 jenderal terpisah ribuan kaki. Pada saat ini, kepala Jenderal Yu Taijing sangat mirip dengan Tuoba King Tian yang sudah mati. Nama pria ini adalah Tuoba Zantian. Dia adalah saudara dari Tuoba King Tian dan jenderal perang dari dinasti suci Tuoba. Itu 1 tingkat lebih tinggi dari Tuoba King Tian. Pada saat yang sama, ayah dari Tuoba King Tian dan Tuoba Zantian adalah Grand Marshal dari Mansion Ekspedisi Timur. Pada saat ini, Tuoba Zantian memandang singa naga emas. Dia masih tidak berhenti terbang dan terbang ke arah dirinya sendiri. Suaranya menggelegar dan bergema di langit. Jenderal ini, kamu telah memasuki wilayah udara kota kekaisaran dinasti Tuoba. Jika kamu tidak berhenti, tidak peduli siapa kamu akan mati. Setelah itu, Tuoba Zantian menatap punggung singa dan memunggungi jubah ungunya. Kemudian Tuoba Zantian menemukan punggung ungu itu, perlahan membalikkan tubuhnya untuk melihatnya, dan meledakkan langit dengan ledakan yang tajam,
tidak peduli siapa itu, jangan coba-coba menghalangi jalan Lao Su, keluar dari Lao Su. Tan Yun, yang sangat ingin menyelamatkan Yu Qin, dan dihalangi oleh musuh bebuyutannya dinasti Tuoba, dia meraung dengan marah. Ketika Tuoba Zantian melihat penampilan Tan Yun, dia sangat marah dan tersenyum, ternyata kamu bajingan. Tan Yun, kamu membunuh saudara keduaku Qing Tian. Hari ini aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Di hati Tuoba Zantian, dia adalah pria kuat di tingkat 1 pertama domain ilahi. Dia bisa membunuh singa roh di tahap ke-8 dari periode perampokan, dan Tan Yun hanya di tingkat ke-8 alam ilahi. Membunuh. Tuoba Zantian dalam baju besi, memegang senjata suci terbaik tombak Fang Tianhua, dipenuhi dengan kekuatan spasial yang kuat dan dengan ganas membunuh singa naga emas dan Tan Yun. Ikuti Jenderal. Seorang letnan dari lapisan ke-9 dari alam ilahi dan 2 letnan dari lapisan ke-8 dari alam ilahi, memegang pedang terbang, menembus kehampaan dan terbang menuju singa naga emas. Bagus, bagus. Hari ini aku memintamu dan saudara keduamu Tuoba Qing Tian untuk bertemu di neraka. Tan Yun tersenyum muram dan menunjukkan langkah I Hong Meng-nya. Dia tiba-tiba muncul di depan Tuoba Zantian. Kau lebih cepat dariku. Ketika Tuoba Zantian terkejut, dia melambaikan tombak lukisan Fang Tian, menusuk kekosongan dalam jarak 100 mil dan menikam Tan Yun. Bang! Wow! Setelah Tan Yun meninju dengan benar, tombak Fang Tian retak seperti keramik. Ah! Senjata jenderal ini adalah senjata suci terbaik. Bagaimana kamu bisa menghancurkannya? Tiba-tiba, tidak ada lagi keberanian bertarung, berbalik dan ingin melarikan diri. Apakah kamu ingin lari ketika kamu bertemu denganku? Tan Yun dengan marah meraung dan memukul punggungnya dengan pukulan keras dengan kecepatan yang tidak bisa dicapai oleh Tuoba Zantian. Bang! Segera, baju besi itu terkoyak, dan mulut Tuoba Zantian menyemburkan darah. Suara mendesing. Tan Yun terbang melintasi kehampaan, mengangkat kaki kanannya dan menginjak kepala Tuoba Zantian. Ayah! Tan Yun menyerbu. Selamatkan anak ini. Tangisan ketakutan Tuoba Zantian minta tolong tiba-tiba berhenti, darah memercik, tulang patah ditembakkan kemana-mana, dan kepalanya pecah seperti semangka. Janin abadi Tuoba Zantian akan terbang menjadi abu dan musnah sebelum dia dapat melarikan diri dari kolam spiritual. Kemudian tubuh tanpa kepala itu jatuh ke lautan awan. Sekarang, dengan kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun, dia membunuh orang kuat di tingkat pertama domain ilahi itu, seperti membunuh anjing. Bang bang. Dengan 3 suara keras, tubuh raksasa singa naga emas memutar, dan ekor besar dengan kekosongan yang runtuh menyapu dan meledakkan 3 wakil jenderal dari alam ilahi. 3 orang berubah menjadi 3 kabut darah, dan tulang-tulang itu tidak ada. Jiwa domain dihancurkan sebelum melarikan diri dari kepala. Ah, lari. Jenderal perang kita sudah mati. Pergi dan beritahu Marsal Ekspedisi Timur berita kematian sang jenderal. Pada saat ini, ratusan pasukan di alam nadi ilahi tersebar seperti burung yang ketakutan dan menukik ke bawah menuju kota kekaisaran. Orang-orang ini semua adalah praktisi biasa yang bekerja untuk Grand Marshal dari Ekspedisi Timur. Mereka tidak memiliki pangkat dalam tentara. Langkah ilahi Hong Meng. Tan Yun berubah menjadi busur besar. Ratusan orang yang melarikan diri dari lautan awan melintas di depan mereka dan mencengkram leher belakang seorang praktisi biasa dengan 1 tangan. Bang bang. Pada saat ini, kepala ratusan praktisi kasual lainnya meledak, dan tubuh tanpa kepala jatuh ke dalam kehampaan. Tan, Tuan, kakek Tan, jangan bunuh aku. Lelaki tua itu, yang dicekik oleh Tan Yun, berkata dengan ngeri. Jangan khawatir, aku akan meninggalkanmu seekor anjing. Tan Yun berkata dengan dingin setelah mengendalikan lawannya dengan mata ilahi Hong Meng. 3 jam kemudian, kamu pergi dan beritahu Marsekal Agung dari Ekspedisi Timur, Tuoba Lin dan penguasa Tuoba untuk mencuci leher mereka untukku. Suatu hari aku akan mengambil kepala mereka dan cuci kota kekaisaran Tuoba dengan darah. Pergi. Tan Yun menggoyangkan tangan kanannya dan membuang orang tua itu. Suara mendesing. Segera, Tan Yun meraih singa naga emas, pria besar, lanjutkan perjalanannya.
Karena Tan Yun membunuh orang dengan sangat cepat, dan tempat pembunuhan adalah jutaan mil kekosongan di kota kekaisaran dinasti suci Tuoba, tidak ada yang menyadari proses pembunuhan Tan Yun di kota kekaisaran. 3 jam kemudian, lelaki tua itu buru-buru muncul di kediaman Grand Marshal dari ekspedisi timur, melewati halaman burung dan bunga, dan muncul di depan Istana Agung. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Grand Marshal, hal besar itu tidak baik." Masuk dan bicara. Ada suara tua di aula. "Iya Pak." Setelah memasuki aula dengan hormat, lelaki tua Sanxiu berlutut di tanah menuju seorang lelaki berusia 60 tahun di kursi. Tiba-tiba, dia terlihat sangat sedih dan menangis. "Grand Marshal, Jenderal Zhan Wu dibunuh oleh Tan Yun. Apa yang kau bicarakan?" Tuoba Weng tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. "Bukankah putraku menjaga kota kekaisaran?" "Grand Marshal, ini masalahnya." Lelaki tua itu buru-buru berkata, 3 jam yang lalu, Tan Yun dengan singa roh ke wilayah udara kota kekaisaran, membunuh Jenderal Zhan Wu dan melarikan diri. "Nak, anakku." Suara desis air mata Tuoba Weng mengguncang seluruh mansion. "Tan Yun, kamu membunuh kedua putraku. Aku bersumpah untuk membunuhmu." Selain kemarahannya, Tuoba Weng tiba-tiba melepaskan kesadaran spiritualnya. Segera, dia menyelimuti langit dengan radius 20 juta mil dan tidak menemukan jejak kaki Tan Yun. Jelas, dalam 3 jam, singa naga emas yang membawa Tan Yun telah terbang di atas kekosongan 20 juta mil. "Aku juga marah." Setelah mengambil kembali pengetahuan spiritualnya, Tuoba Weng memelototi lelaki tua yang berlutut di tanah dan meraung, "Tan Yun membunuh putraku 3 jam yang lalu. Jadi mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya di mana kamu berada dalam 3 jam ini? Juga, anakku sudah mati, tapi kamu masih hidup, sialan." "Ya, di mana saja aku?" Lelaki tua itu tergeletak di tanah dan menggigil, "Marshal, aku benar-benar tidak ingat. Bajingan tidak berguna, mati untukku." Ketika Tuoba Weng hendak membunuh lelaki tua itu bersujud, "Tuan, ada sesuatu, tolong." "Oh, ngomong-ngomong, Marshal, Tan Yun tidak membunuh yang kecil karena dia ingin memberitahumu sesuatu." Tuoba Weng berkata sambil meneteskan air mata, "Katakan." "Grand Marshal, yang kecil tidak berani mengatakan, yang kecil takut untuk mengatakan, kamu akan membunuh yang kecil," kata orang tua pucat. "Aku tidak akan membunuhmu," katamu. Tuoba Weng berkata dengan suara yang dalam. "Terima kasih atas kebaikanmu karena tidak membunuh Grand Marshal." Orang tua itu berkata, "Tan Yun, bajingan sialan ini," berkata, "biarkan kau dan yang mulia pangeran mencuci lehermu. Cepat atau lambat, dia akan membasuh kota kekaisaran Tuoba." Sungguh nafas yang besar. Kebencian membunuh anak-anak itu pahit. "Tan Yun, tunggu aku. Grand Marshal tidak akan membiarkanmu pergi." Setelah Tuoba Weng meraung marah, dia menamparkan kepala orang tua itu. "Marsekal, kamu bilang kamu tidak akan membunuhku. Putraku adalah tuanmu. Jika tuannya sudah pergi, apakah kamu masih ingin hidup sendiri?" Tuoba Weng menghancurkan kepala orang tua itu. Kemudian, Tuoba Weng dengan marah menemukan putra mahkota Tuoba Lin, dan bersama dengan Tuoba Lin menemukan Raja Dinasti Tuoba. Dia memberitahu penguasa Tuoba tentang penyusupan Tan Yun ke wilayah udara kota kekaisaran, pembunuhan Jenderal Zhan Wu dan kata-kata kasar Tan Yun. Tuan Tuoba sangat marah. "Anda harus tahu bahwa tidak ada pasukan lain yang diizinkan terbang dari wilayah udara kota kekaisaran, yang merupakan simbol otoritas dinasti suci. Begitu seseorang terbang, itu akan menjadi provokasi besar bagi seluruh dinasti. Selain itu, Tan Yun membunuh Jenderal Besar Zhan Wu yang menjaga kota, yang merupakan aib bagi dinasti suci Tuoba. Liner, sampaikan perintah ayah dan segera panggil orang untuk menyerang Huang Fusengsong." Tuan Tuoba menggertakkan giginya. "Ayah, sama sekali tidak boleh." Tuoba Lin segera berlutut dan menganalisis, "Ayah, anak itu juga melaporkan kepada Anda sebelumnya. Sekarang Kaisar Huang Fusengsong dapat membunuh 100.000 tentara klan Jin, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatannya bagus. Tan Yun telah keluar di pegunungan hukuman surgawi. Hari ini, dia tiba-tiba masuk ke wilayah udara kota kekaisaran kita. Ini sendiri tidak normal.
Jika Tan Yun dengan sengaja membuat ayah marah dan ingin kamu mengirim pasukan untuk menyerang Huang Fusengsong. Jika kamu mengirim pasukan, apakah kamu tidak akan terjebak olehnya? Menurut pendapat saya, mari kita tunggu dan lihat apa yang ingin dilakukan Tan Yun ketika dia meninggalkan Gunung Tianfu. Selain itu, kota kekaisaran memperkuat pertahanannya untuk mencegah Tan Yun membawa orang untuk menyerang. Akhirnya mengangguk dan mendengarkan pendapat Tuo Balin. Waktu berlalu. Lebih dari 5 bulan kemudian, besok malam akan menjadi hari pernikahan antara Ru Yanchen dan Namong Yukin. Pernikahan putri tertua dari dinasti Suci Namong adalah peristiwa terpenting dari dinasti Suci Namong. Pada saat ini, setiap keluarga di kota kekaisaran yang makmur dengan radius 5 juta mil dihiasi dengan lampu dan perayaan di semua wajah kota kekaisaran. Di tengah kota kekaisaran, tembok merah menghadirkan bentuk cincin dengan diameter ribuan mil, mengelilingi istana kekaisaran dengan gedung-gedung tinggi. Istana Kekaisaran, Aula Yukin. Di kamar kerja di lantai 2 aula utama, Namong Yukin berambut putih berlutut di depan Siwan Ruo dan memohon, "Ibu Permaisuri, tolong, putriku benar-benar tidak bisa menikahi Ru Yanchen. Putriku tidak menyukainya. Orang yang dicintai putri adalah Tan Yun." "Tidak," Siwan Ruo berkata dengan dingin, "Ibu Permaisuri bisa menjanjikanmu hal-hal lain, tapi masalah pernikahan sama sekali tidak. Besok adalah hari pernikahanmu, dan semua tamu terhormat tinggal di aula VIP. Bagaimanapun, kamu harus menikah besok, jika tidak, kamu akan kehilangan wajah dinasti Suci Namong kami." Air mata Namong Yukin menetes, dan dia perlahan bangkit, dan menertawakan dirinya sendiri, yang paling kejam adalah keluarga kaisar. Namong Yukin mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Siwan Ruo. Ada kebencian terselubung di matanya yang indah, dengan ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Ibu Permaisuri, jika putrinya tidak mengatakan sesuatu, itu tidak berarti putrinya tidak tahu. Kenangan masa kecil putriku ditanamkan. Putriku dibesarkan dalam keluarga kecil ketika dia masih muda. Ketika putriku menikah dengan Tan Yun, dia dibawa secara paksa oleh Duan Changtian terkutuk. Ibu Permaisuri, jangan katakan itu tidak ada hubungannya denganmu. Putri memberitahumu bahwa putri tidak akan pernah menikahi Ru Yanchen. Jika dia ingin menikah, dia hanya bisa menikahi mayat putrinya." Mendengar pidato itu, Siwan Ruo menutup matanya, dan kemudian dia tiba-tiba membuka matanya. "Pak." Tiba-tiba, tanda 5 jari yang jelas muncul di pipi Namong Yukin. "Pelacur kecil, sekarang setelah kamu mengetahuinya, aku akan bertaruh denganmu hari ini." Siwan Ruo berkata dengan jahat, "Kamu harus menikah besok, apakah kamu menikah atau tidak?"